Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini Satrio Homsin dan ini adalah Saci TV. Di video kali ini kembali saya akan membawakan cerita yang sedikit seram, banyak seram sih juga nggak apa-apa sih sebenarnya ya. Semoga kalian suka. Aku akan menceritakan sebuah kisah horor yang terjadi di kota Bandung. Kenapa? Karena memang aku sekarang lagi ada di Bandung ya. Aku lagi ada di rumah teman aku di Bandung dan waktu aku ngobrol-ngobrol, pengen nih bikin konten horor. Ternyata dia ngasih ide. Oh ya, di Bandung tuh ada cerita yang namanya tuh hantu Nancy gitu. Dan kebetulan teman aku ini juga pernah mengalami sebuah kejadian mistis tentang seputar hantu Nancy ini. Nah, sebenarnya hantu Nancy ini kejadiannya ada di sebuah sekolah di Bandung, SMA gitu, yang cukup ternama. Dan mungkin kalian yang tinggal di Bandung udah pada tahu ya, ini SMA mana yang aku maksud, tapi aku nggak akan sebutkan di sini. Tapi buat kalian yang penasaran SMA mana, kalian bisa googling aja, bisa searching aja, banyak banget di sana. Kalian bisa temukan artikel seputar hantu Nancy ini. Sebenarnya seputar kematian si Nancy ini sebenarnya juga masih ada beberapa versi gitu ya. Nggak tahu yang mana yang bener yang enggak, kan gue nggak kenal tuh sama tuh Nancy kan. Jadi ada yang bilang kalau si Nancy ini pernah pacaran dengan seseorang yang nggak direstui oleh kedua orang tuanya. Karena nggak direstui kemudian dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di aula yang sekarang menjadi salah satu SMA di kota Bandung ini. Tetapi ada versi lain yang mengatakan bahwa Nancy ini sempat mengalami tindakan pelecehan atau pemerkosaan yang membuat dia sangat-sangat sedih sehingga dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari tangga di aula yang sekarang menjadi SMA ini. Dan sekali lagi ya, SMA-nya nggak bakal aku sebutin, kalian bisa searching langsung, bisa googling langsung, di sana banyak sekali artikel tentang ini. Jadi kejadian mistis yang pertama terjadi di tahun 1989 dan dialami oleh seorang guru yang mengajar di SMA tersebut. Di mana pada hari itu, seorang ibu guru itu harus menyelesaikan tugas di hari itu sampai malam hari. Jadi saat guru-guru lain pulang, muridnya udah pada pulang, dia tetap berada di sekolah untuk menyelesaikan sebuah tugas yang memang harus diselesaikan di hari itu. Akhirnya padalah malam hari kan, sekitar jam 8 malam itu, dia memutuskan untuk menghubungi anaknya untuk menjemputnya di sekolah. Nah, FYI aja, kalau di tahun 1989 itu belum musimnya handphone. Nggak banyak orang punya handphone. Yang mengharuskan orang-orang itu kalau mau berhubungan satu sama lain itu ya pakai telepon rumah, pakai telepon umum. Dan dia lah turun lah kan ya ke telepon umum untuk nelpon anaknya untuk dijemput ke sekolah malam itu. Pas dia lagi telepon, sebenarnya dia itu udah ngerasa nggak enak gitu waktu dia menuruni tangga di sekolah tersebut kan. Menujulah ke telepon umum yang tempatnya juga nggak terlalu jauh sebenarnya dari halaman sekolah. Kok kenapa hawanya nggak enak dia rasa gitu kan. Pas dia nyampe di telepon umum, dia masukkanlah koin itu kan. Dia mulai telepon, nada dering di sana udah mulai berbunyi, nggak diangkat-angkat. Dia udah mulai deg-deg karena memang hawanya udah nggak enak banget dia rasa. Kemudian karena hawanya nggak enak, seperti biasa kan naluri manusia kan suka noleh kanan, kiri, belakang, depan kayak gitu kan ya. Kalau kalian takut juga di rumah sendiri kalian pasti kayak gitu kan. Nah pas dia nengok ke arah kanan belakangnya, tiba-tiba dia itu melihat sesosok perempuan yang cantik dengan baju yang sebenarnya tuh nggak pas banget di tahun 1989. Jadi bajunya itu kayak baju noni Belanda aja gitu. Dan dia tuh parasnya cantik tapi memang sedikit pucat. Dan waktu ditanya kamu siapa, si hantu itu tuh cuma nunduk dan nggak mau jawab apa-apa. Dan di situ dia segera buang muka kan ke arah telepon karena dia juga sebenarnya udah sadar kalau sosok di hadapannya itu memang bukan manusia gitu kan. Nah pas dia selesai telepon, dia noleh lagi ke belakang, udah nggak ada lagi itu sosok perempuan itu, dan diyakini bahwa sosok yang mendatangi dia waktu telepon di telepon umum itu adalah hantu Nancy. Kemudian kejadian mistis yang kedua terjadi di tahun 1991 yang menimpa para murid dan guru di SMA tersebut. Jadi ceritanya murid di SMA itu ada kelasnya di bagian di lantai bawah gitu kan. Karena mereka merasa bosan dan memang ada kelas nganggur di bagian atas, memutuskanlah mereka gimana kalau kita ganti suasana aja pindah ke kelas di lantai atas. Akhirnya mereka memutuskan untuk pindah ke satu kelas yang ada di lantai atas. Nah karena mereka takut gurunya nggak bisa menemukan mereka di kelas yang ada di lantai bawah yang semestinya mereka ada, akhirnya ketua kelas itu memutuskan untuk datang ke ruang guru di lantai bawah untuk ngasih tahu, Pak, kami pindah ke lantai atas buat ganti suasana aja gitu maksudnya kan ya. Terus mereka akhirnya salah satu dari mereka ya ketua kelasnya itu datanglah ke ruang guru untuk bilang ke bapak guru yang harusnya ngajar untuk ngasih tahu kalau mereka pindah ke lantai atas. Udah dikasih tahu tuh bapak guru kan, udah dikasih tahu ketua kelasnya balik lagi lah. Nah setelah si ketua kelas ini balik masuk ke dalam kelas di lantai atas itu, ditunggunya punya
tunggu 30 menit nggak datang-datang, bapak guru ini kenapa nggak datang-datang, sampai 1 jam, sampai 1,5 jam, sampai 2 jam nggak datang-datang. Akhirnya di 2 jam kemudian itu barulah seorang guru itu tuh masuk ke dalam kelas itu dan nggak sendiri, nggak cuman guru yang seharusnya ngajar, tapi ngajak guru-guru yang lain, dan mereka tuh sambil marah-marah gitu, kalian tuh kemana aja, bapak ibu cariin berjam-jam nggak ketemu-ketemu di semua ruangan, kalian main kemana gitu, jangan-jangan kalian itu memang sengaja bolos gitu kan. Nah mereka ini heran, ini satu kelas ini anak-anak ini, kami tuh dari tadi di sini bu, bahkan kami itu nggak tenang, maksudnya gini, kami itu ribut kok di sini, karena memang kan belum ada gurunya, kan memang wajar ya kalau sebuah kelas itu jam kosong terus ribut gitu ya, kami nggak kemana-mana, masa bapak ibu nggak dengar suara kami tuh berisik kayak gitu teman-teman tuh. Dan tadi kan aku udah ngasih tahu bu, saya udah ngasih tahu kalau misalkan kami tuh pindah ke lantai atas, iya tapi kalian nggak tahu gitu. Nah di situ akhirnya mereka berkesimpulan bahwa konon katanya si bapak guru ini yang udah dikasih tahu dan harusnya ngajar di lantai atas ini, ternyata dia itu kayak disesatkan atau misalkan kayak di apa sih, kayak dialihkan perhatiannya sehingga murid-murid ini kayak diumpetin sama si hantu Nancy ini. Nah, sekarang pengalaman mistis yang dialami oleh teman aku sendiri adalah di mungkin tahun 90-an ya. Waktu itu dia tuh pulang clubbing dengan seorang temannya. Rame-rame sih sebenarnya. Tapi waktu pulang dia tuh harus ngambil mobilnya kan di parkiran yang nggak jauh dari SMA ini gitu kan. Nah, waktu di parkiran mereka tuh memutuskan mungkin karena habis dugem gitu ya, habis clubbing dia rada-rada pusing-pusing dikit gitu kan, paham lah ya kan. Nah mereka tuh ngobrol tuh di parkiran kan, ngobrol sebentar lah, ntar pulangnya agak bentaran aja. Nah di asik-asiknya mereka ngobrol itu tiba-tiba dia tuh denger kayak suara perempuan ketawa ngikik gitu kan. Nah dia tuh denger tapi nggak yakin gitu, apa karena gue rada pusing ya, tiba-tiba gue denger ada perempuan yang ketawa ngikik gini. Tapi ternyata temennya denger juga, masa sih lo denger gitu kan. Nah ternyata setelah dipantengin lagi gitu, suara ngikiknya itu semakin deket gitu kan. Loh kok beneran ya kayak yang di film-film, kata dia kan. Nah setelah didengerin lagi yang ketiga kalinya barulah dia cabut, karena memang suaranya tuh makin deket gitu ya. Walaupun memang ada kepercayaan kalau memang suaranya mendekat justru kuntilanak itu menjauh kan, kalau suaranya jauh justru deket kan. Tapi ya gimana pun juga waktu itu ya manusiawi kan, kalau misalkan kalian dengar suara kuntilanak ketawa deket kalian pasti kalian takut kan. Mereka buru-buru cabut lah, ambil mobilnya itu langsung ditancap gas, mereka pulang. Nah buat kalian yang tinggal di daerah Bandung, di kota Bandung, apakah kalian juga pernah mendengar cerita seputar hantu noni Belanda yang bernama Nancy ini? Barangkali saja kalian bisa menceritakan lebih detail lagi, saya tunggu cerita kalian di kolom komentar. Dan tentang di SMA mana hantu Nancy ini berada, mungkin kalian banyak tahu, kalian juga boleh loh sebutkan di kolom komentar, tapi yang pasti aku nggak akan sebutkan, kan nggak enak ya sama yang masih sekolah di situ. Atau barangkali kalian di antara kalian viewers di sini yang sekolah di SMA tersebut, bolehlah ditunggu ceritanya. Thank you banget udah mau nonton video ini sampai habis. Sampai ketemu di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nonton video aku yang lain. Bye.